Masih itu Pak, mikrofon masih ada yang aktif Microsoft itu. Mikrofonnya itu. Oke, sebentar. Sebentar saya nonaktifkan dulu ya. Ya, bisa Bapak Ibu lihat pengaturannya seperti ini. Oke, semua di mute. Ya, supaya bisa bertanya, saya aktifkan kembali. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kalau memang ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan saya, bisa dipotong pembicaraan saya ya. Baik, pengaturan yang kedua Bapak Ibu, sekali lagi ini accept response. Jadi apakah POM kita menerima respon atau tidak? Jadi kalau ini dicentang berarti POM ini sudah bisa untuk menerima respon. Tapi kalau ini kita hilangkan centangannya, maka POM kita ini sudah tidak menerima respon. Ya. Ya kalau diakses linknya itu nanti seperti apa? Ada gambarnya POM tidak menerima respon. Silakan hubungi pemilik POM. Biasa seperti itu anunya perintahnya. Cik. Ya, baik Bapak Ibu. Kemudian jika kita ingin respon kita ini, POM kita ini bisa diakses berjangka Bapak Ibu. Misalkan dari tanggal sekian, jam sekian, sampai tanggal sekian, jam sekian misalkan ya. Itu bisa kita manfaatkan tombol kedua ini, start date dan end date. Misalkan kalau ini kita nyalakan start date, itu artinya bahwa POM kita ini bisa diakses mulai dari misalkan dari tanggal 2, dari tanggal 9 bulan 2 2022, mulai jam berapa? Misalkan mulai jam 2.30 lah. Mulai bisa diakses. Kemudian end date-nya misalkan, halo Pak Fatur Rahman. Misalkan untuk end date-nya Bapak Ibu, misalkan sampai tanggal 10 misalkan POM ini bisa diakses. Nah, kita bisa tentukan jamnya sampai jam berapa, misalkan sampai jam 3 PM, 3 sore. Ya. Maka POM ini kalau sebelum tanggal 9 jam 2.30, POM ini tidak bisa diakses sama siapapun. Nah, kalau sudah masuk di tanggal 9 bulan 2 jam 2.30, ini baru bisa diakses. Baru bisa diakses oleh yang memiliki link. Dan kalau sudah sampai tanggal 10 bulan 2 jam 3 sore, ini artinya batas akhir dari akses POM kita. Maka kalau orang yang akses POM kita lewat dari jam ini, ya udah tidak bisa. Tidak bisa diakses. Ini Bapak Ibu pengaturannya. Setelah itu, kalau yang ini Bapak Ibu pengaturan berikutnya. Ini adalah kalau kita centang yang ini, maka ini pertanyaan-pertanyaan di POM kita akan diacak. Pengacakan pertanyaan di POM. Ya. Ini all question, log question. Kalau all, berarti itu semua pertanyaan di POM kita akan diacak. Kalau gunakan all. Kelemahannya kalau kita gunakan all, Bapak Ibu, nama biasanya harus di pertanyaan pertama kan. Kalau ini kita acak, bisa jadi ini nama di pertanyaan terakhir. Ya. Bisa jadi nama di pertanyaan terakhir. Jika kita mau mengacak pertanyaan kita, tetapi nama identitas utama itu tidak ikut teracak, Bapak Ibu, kita gunakan log question di bawahnya. Jadi kita bisa
mengacak pertanyaan itu selain nama misalkan. Kalau selain nama berarti kalau nama di pertanyaan pertama, maka ini mulai dari kedua. Maka soal 2 sampai 4 ini yang akan diacak. Nama tetap di nomor pertama. Ya. Ini pengacakannya. Kemudian, Bapak Ibu, yang terakhir di sini customize thank you message. Ini kita bisa customkan pesan kita ketika responden selesai mengisi form. Ya ucapan terima kasihnya lah di sini. Nah ini biasanya kita manfaatkan oleh si pemilik form untuk mengarahkan responden setelah mengisi responden itu untuk apa. Misalkan setelah mengisi respon ini silahkan bergabung ke grup yang ini. Di sini yang kita manfaatkan. Misalkan ini terima kasih telah mengisi form ini. Selanjutnya silahkan bergabung ke grup misalkan. Ke grup. Misalkan di sini kita masukkan grup link grup misalkan di sini ya. Misalkan ya, bentar. Saya buka WA dulu, WA webnya. Ya ini hanya saya mencontohkan Bapak Ibu untuk mengcustom pesan di akhir sehingga kita tidak memasukkan secara manual. Misalkan mau masukkan peserta ke grup itu tidak kita masukkan secara manual. Misalkan ini ke PJJ Eduma 1. Ini misalkan saya copy link ini undangan ya, undangan grup via tautan ya. Ini nih, salin sorry. Salin tautan. Oke, setelah itu bisa kita masukkan ke sini. Selanjutnya silakan bergabung ke grup. Nah, tinggal kita paste di sini. Sehingga nanti harapan kita responden yang sudah selesai mengisi respon kita, dia langsung bisa masuk ke grup kita tanpa kita masukkan sendiri. Ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian pengaturan yang terakhir Bapak Ibu adalah setelah responden mengisi form kita, kalau kita centang yang pertama, maka dia respon kita, responden akan bisa melihat ini hasil responnya. Akan ditampilkan hasil responnya. Nanti akan diberikan diputar kembali ya, ditayangkan kembali jawaban-jawaban yang pernah diisi di respon ini. Kemudian kalau yang kedua, kalau kita centang yang kedua, maka respon yang sudah diisi ini akan dikirim ke email responden. Ini ya. Akan dikirim ke email responden. Jadi yang kalau yang pertama ini ya istilahnya ada ikhtisarnya lah. Begitu selesai ngisi respon, ada ikhtisarnya. Oh ini loh, jawaban Anda di respon ini. Oke, Bapak Ibu. Ini pengaturan-pengaturan di form yang harus benar-benar dipahami Bapak Ibu. Ini saya ya. Saya kembalikan. Oke. Nah setelah itu Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah kita share atau kita kirim link dari form kita. Caranya adalah klik tombol share. Sebentar dulu. Saya charge laptopnya.
Ya, ya mohon maaf Bapak Ibu. Baterainya low. Sudah masuk. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengirim link kita sekali lagi klik tombol share. Kemudian karena tadi di settingnya itu kita pilih ini tadi ya, anyone can respond, maka di sini otomatis terisi anyone can respond. Setelah itu, baru kita copy linknya yang ini. Kalau link ini panjang, Bapak Ibu, kalau kita ingin perpendek, maka kita klik ini. Kita bisa memperpendek, pendek sekali. Ya, jadi untuk memperpendek linknya, tinggal kita copy. Nah ini yang kita bisa kirim ke kolega kita melalui Facebook, melalui WA, melalui apa gitu. Ini bisa kita kirim. Atau kalau mau kita kirim dalam bentuk barcode, kita bisa klik barcode ini, Bapak Ibu. Kita bisa download barcode-nya seperti ini. Ini kalau kita sudah download, ini bisa kita kirim ke orang lain. Nanti ketika dia scan barcode-nya, maka dia akan diarahkan ke respon kita, ke POM kita. Ya, seperti itu. Kemudian ini kalau kita mau taruh di website kita Bapak Ibu. Kalau mau ditaruh di website, maka ini yang kita mau ambil, embed-nya ya. Link embed-nya. Seperti ini. Ini yang bisa kita taruh di website kita. Sehingga dia tidak akan membuka halaman baru untuk mengisi POM kita. Jadi langsung bisa diisi di halaman itu langsung. Ya, seperti itu. Atau kalau kita mau kirimkan orang melalui email, tinggal ini, klik ini. Ya, tinggal nanti bisa kita kirimkan melalui email, apakah itu Gmail atau Yahoo atau email-email akun Office 365. Baik. Seperti itu untuk share link-nya. Ya, hanya itu untuk penjelasan untuk di ini Bapak Ibu. Ya kalau mau dicoba, kalau saya share ini. Share, kalau saya masukkan ke grup ya. Kita masukkan ke grup PA kita, ya tinggal ini. Link latihan POM ya. Seperti itu, udah masuk di grup. Ya bisa dicoba kalau mau diisi. Saya teruskan ke ini. Ke yang kelas B, grup B ya. Ya kalau Bapak Ibu mau coba untuk isi, udah linknya sudah saya masukkan di WA. Bisa diisi. Nah, untuk melihat ada berapa orang respon dari POM kita, tinggal kita klik respon, Bapak Ibu. Ini. Nanti di sini berapapun banyak respon yang sudah melakukan respon ke POM kita akan terekod di sini. Ini karena belum ada yang ngisi. Misalkan kalau saya sendiri yang ngisi boleh kok, bisa. Nah, baru 2 orang. Ini seperti ini. Ibnu Jaya Hadikusuma, Salman, ini yang sudah melakukan respon. 4 orang. Seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Nah kalau ini respon ini misalkan ya, saya mau stop. Ini sudah tidak mau saya terima respon lagi. Maka kembali ke settingan ini Bapak Ibu. Hilangkan centangan ini.
Tunggu. Setelah respon yang ke-8, kalau Bapak Ibu ngerespon sekarang, tidak bisa. Ya. Ya ini yang 9 sudah masuk karena ini mungkin sudah jalan. Nah, sekarang sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu ngisi respon itu. Karena di settingnya sudah saya hilangkan untuk POM ini untuk menerima respon yang ini. Ya, kalau kita mau coba, saya mau ini hasilnya ya. Saya anu dulu, mana dia? Ininya, linknya, saya mau ambil linknya. Oke, saya mau coba buka di browser lain. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu. POM sudah tidak menerima respon. Kalau ini saya ubah, centang. Kemudian ini saya refresh lagi. Nah, seperti itu, menerima. Ya. Kalau sekali lagi saya tutup, refresh lagi halamannya. Ya, seperti itu hasilnya. Ya. Nah, itu Bapak Ibu untuk penjelasan saya di ini, di POM untuk membuat survei. Yang selanjutnya silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang mau ditanyakan langsung saja potong pembicaraan saya ya. Saya tidak sempat untuk melihat ini yang di chat, ada enggak pertanyaan? Sebentar dulu, saya lihat dulu ya. Tidak ada sepertinya. Oh ya, tidak ada ya. Baik. Ya, saya lanjut kalau begitu Bapak Ibu ke yang kedua yaitu pembuatan kuis. Cek. Ya, pembuatan kuis Bapak Ibu ya. Ini saya tutup dulu. Ini jangan khawatir Bapak Ibu, ini otomatis tersimpan di sistemnya. Tersimpan, tidak perlu ada proses penyimpanan. Begitu kita lakukan perubahan, langsung tersimpan perubahannya. Yang kedua Bapak Ibu, kita bagaimana membuat kuis. Kuis dari Microsoft POM. Jadi kalau yang tadi, sekali lagi bagi yang baru masuk, kita akan memulai dari upis.com ya. Seperti ini Bapak Ibu. upis.com, kemudian cari form. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini akan muncul form yang sudah kita buat terakhir yang tadi. Nah, sekarang kalau yang tadi kita pilih new form untuk membuat survei, sekarang kita akan membuat kuis, kita langsung klik new quiz. Kita klik new quiz. Tampilannya sama Bapak Ibu. Dengan yang survei tadi tidak ada bedanya. Hanya saja bedanya nanti di pembobotan. Di sini ada pembobotannya, ada skornya. Ya, bagaimana Pak Supratman? Silakan Pak Supratman, ada pertanyaan? Dibuka, belum masuk suaranya Pak Supratman. Dibuka, di unmute anunya, mikrofonnya. Belum masuk suaranya Pak Supratman. Halo Pak Supratman, belum masuk suaranya. Ya, silakan Pak Supratman. Belum masuk suaranya. Boleh saya dilihat. Oh ya, yang angkat tangan siapa? Sebentar, saya lihat dulu. Saya. Sumbawa ini angkat tangan. Oh ya, Pak Halidi. Ya, silakan Pak Halidi apa Pak siapa?
Ya, saya Pak Khalidi. Oh ya, silakan Pak Halidi. Terima kasih Pak Nurman. Di tugas akhir kita untuk Microsoft Form ini, apakah kita membuat kuis dan formnya terpisah, itu maksudnya. Saya lihat ini di tugas kelima nantinya Pak. Oke. Ya, ada lagi Pak? Dan mengumpulkan minimal 10 respon dari form yang Bapak Ibu buat. Nah, yang respon ini apakah teman yang di EdTech ini atau di luar EdTech? Terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu, di sana kami buatkan dua persyaratan di pengiriman form. Jika Bapak Ibu seorang guru, dosen, itu buat kuis. Kalau tenaga kependidikan, non guru, non dosen, itu silakan buat survei. Ya. Oke. Untuk respon, sebentar dulu, sepertinya pernah kami rubah. Sebentar ya, saya lihat. Oh, ya. Pernah kami rubah kalau respon, apa sudah belum terrekod di sana atau tidak ya. Untuk respon pernah kami rubah Bapak Ibu, coba saya cek dulu di tugasnya ya. Di Microsoft Form. Oh ya, Microsoft Form belum ini. Atau di tugas ini ya. Saya lihat di tugas ini. Yang ada kemarin saya untuk ininya. Coba saya lihat dulu ya. Sepertinya pernah saya rubah Pak. Kita rubah kemarin sama Pak Fatur. Coba di sini ya. Sepertinya pernah kami rubah kemarin untuk responnya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas kelima ya. Bentar. Tugas 4, tugas 5. Oh iya, belum ya. Yang poin ke-6 Pak. Oh iya. Poin ke-6 ya. Oh iya, silakan saja Bapak Ibu ya. Ya silakan kalau mau untuk responnya, pokoknya 10 respon lah. Kami tidak menentukan harus dari EdTech atau dari luar. Silakan, pokoknya terkumpul 10 respon. Terima kasih Pak. Ya. Ya baik. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Ya kalau tidak ada saya lanjut Bapak Ibu untuk ini menjelaskan yang kedua yaitu kuis. Sekali lagi caranya dari ini kita langsung klik new quiz, enggak perlu klik new form, tapi langsung new quiz. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, sama seperti yang tadi, kita buatkan judul dari kuis kita. Misalkan ulangan harian kegiatan belajar 1. Ya. Ya kalau mau ditambah, silakan nanti bisa ditambah Bapak Ibu. Ya kalau kita mau masukkan logo, misalkan logo Kemenag seperti ini, misalkan ya taruhlah ambil ini. Ya, untuk memudahkan saya memberikan contoh di sini Bapak Ibu, saya sudah buat di ini, saya sudah simpan ada beberapa soal di drive saya. Ini saya gunakan untuk lebih cepatnya. Untuk lebih cepatnya ya. Baik.
Ya, petunjuknya seperti ini. Saya copy aja ya. Petunjuknya ini saya, mana dia yang tadi? Oh ya, di sini ya. Petunjuknya. Ini untuk mempercepat saja sudah saya siapkan. Tinggal bisa kita paste. Oh, ini kita edit sedikit. Ya, saya buat penomorannya 1, 2, 3. Oke. Ya, petunjuknya misalkan seperti ini Bapak Ibu, kita buat berdoalah sebelum mulai ujian, pilihlah jawaban yang paling benar, ketuntasan belajar minimal 70. Ya. Setelah itu kita buat identitas pertama, nama ya. Misalkan ini nama lengkap. Ya udah, ini wajib diisi. Kemudian setelah itu masih di teks, di choice ya. Saya buat choice ini Bapak Ibu, misalkan saya buat kelasnya. Kelasnya di sini. Misalkan kelas 12 IPA, 12 IPS, misalkan, kemudian 12 bahasa, 12 agama. Taruhlah seperti ini. Ini pilihannya Bapak Ibu. Nah, untuk membuat pilihan ini kan kalau kita preview Bapak Ibu, review, ini kan ke bawah daftarnya. Kalau mau kita buatkan dia supaya jangan tampil semua kayak begini, ya, bisa kita pilih yang di sini. Caranya klik titik 3 di sini di bawahnya Bapak Ibu. Drop down. Kita bisa gunakan menu drop down. Drop down sehingga akan tampilannya seperti ini. Sekali lagi, untuk membuat menu drop down, nanti dari sini klik ini, kemudian di titik 3 di paling bawah ini ya, titik 3, klik drop down. Klik drop down. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, setelah itu, perbedaannya dengan survei Bapak Ibu, di sini ada poin Bapak Ibu. Ada poinnya. Ada poin di sini. Taruhlah di sini tidak usah kita berikan poin karena ini belum masuk pertanyaan ya. Nama diisi tidak usah kita berikan poin, terus kelas tidak usah kita berikan poin. Kemudian baru kita ke pertanyaan selanjutnya. Misalkan yang ini ya. Ini sebagai pandangan hidup, ini PPKN ini. Ya, yang bagi Bapak Ibu guru PPKN nanti ya tahu nanti jawabannya. Ya, misalkan ini pilihan ganda ya. Kita masukkan pilihan ganda di sini choice. Choice. Kemudian kita copy soalnya. Kita copy soalnya, kemudian kita paste sini sebagai pandangan hidup. Kemudian pilihannya kita copy Bapak Ibu. Kita blok pilihannya, copy. Kemudian pilih di sini, paste di sini. Ctrl V akan muncul ke bawah semuanya. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Ya. Ini cara mudahnya. Sekali lagi, kalau saya ini hapus ya. Caranya Bapak Ibu, ini copy, mana dia soalnya tadi? Copy blok, pilihannya copy, Ctrl C, kemudian pilih ke sini, paste di sini, Ctrl V, ya, masuk.
Nah, setelah itu Bapak Ibu, baru kita akan lihat kunci jawabannya. Di sini kunci jawabannya adalah C. Maka cara membuat kunci jawaban di bagian ketiga, 1, A, B, C, ini kita centang yang ini, correct answer. Ini kunci jawabannya. Kita klik tanda itu, akan berubah seperti ini. Jadi ini adalah kunci jawabannya.